Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Hati-hati, haram hukumnya mengucap kalimat ini saat berdoa, dianggap penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa dan memohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kenal waktu. Karena Allah tidak akan pernah bosan untuk dimintai segala sesuatu kepadanya selagi dia tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar semua aktivitas itu berjalan dengan lancar, maka hendaklah mengharapkan pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang akan kita minta, Allah pasti akan kabulkan. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Di dalam surah lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yaitu dalam Quran Surat Fatir ayat 15. Hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Quran Surat Fatir ayat 15. Haram hukumnya mengucap kalimat ini saat berdoa, karena dianggap penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut yaitu berupa kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan ketika kita sedang memohon kepada Allah. Kalimat ini jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Tetapi banyak yang melakukannya ketika ia berdoa. Bahkan sebagian orang menganggap bahwa kalimat ini sangat baik. Kalau kita lihat secara sepintas, maka tidak ada yang salah dengan kalimat ini. Namun ternyata kalimat ini sangat dilarang dalam berdoa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Melalui Nabi kita Rasulullah SAW, Allah menyampaikan bahwa kalimat ini tidak disukai olehnya kita ucapkan ketika kita berdoa dan meminta kepadanya, sebab terkesan isinya menghina Allah. Kalimat ini maksud atau yang dilarang adalah jika engkau berkenan. Contoh kalimatnya seperti, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan. Kalimat seperti itu mengandung makna penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengatakan jika engkau berkenan sama dengan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni atau merahmati hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kata-kata tersebut tidak disukai olehnya dan umat Islam dilarang mengucapkan ketika berdoa kalimat seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon dan janganlah ia mengucapkan, Ya Allah, jika berkenan maka berilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Lafal atau kalimat doa seperti ini bertentangan dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Di dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa rasa sayang Allah kepada hambanya mendahului dari murkanya, sehingga Allah lebih suka menyayangi dan mengampuni hamba-hambanya. Adapun 5 larangan dalam berdoa dan salah satunya berlebih-lebihan. Sejumlah larangan dalam berdoa, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, salah satunya dilakukan secara berlebih-lebihan. Berdoa termasuk anjuran Allah kepada hambanya. Anjuran untuk berdoa ini termaktub dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan sebagian dari karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya, dan dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka.
Para ulama dalam kitabnya menyebutkan ada sejumlah adab dalam berdoa, termasuk diantaranya larangan ketika berdoa. Hal-hal yang dilarang dalam berdoa. Mengutip kitab Syarah Hisnul Muslim karya Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad, berikut hal-hal yang dilarang dalam berdoa. 1. Minta disegerakan hukuman di dunia. Larangan dalam berdoa yang pertama adalah memohon disegerakan suatu hukuman di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari, Rasulullah SAW menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang sudah kurus laksana seekor ayam. Beliau bertanya kepadanya, apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya? Ia menjawab, iya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang telah Engkau tentukan hukumanku di akhirat, tolong segerakanlah hal itu untukku di dunia. Beliau bersabda, Maha suci Allah, kamu tidak akan sanggup memikulnya atau tidak akan bisa. Bukankah sebaiknya kamu berdoa saja, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, setelah beliau mendoakannya kepada Allah, orang itu kemudian sembuh. Hadis riwayat Muslim. 2. Berlebih-lebihan dalam berdoa. Larangan yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam berdoa. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya ia mendengar putranya berdoa, ya Allah, aku memohon istana putih di sebelah kanan surga ketika nanti aku memasukinya. Ia berkata, wahai putraku, mohonlah surga kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, berdoa demi suatu dosa atau memutus hubungan kekeluargaan. Umat Islam juga dilarang berdoa demi suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Rasulullah SAW bersabda, doa seorang hamba selalu akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan, asalkan ia tidak terburu-buru dikabulkan. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru? Beliau bersabda, ia mengatakan, sungguh aku sudah berdoa, tetapi aku melihat doaku belum dikabulkan. Sehingga pada saat itu, ia merasa bosan lalu enggan berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. 4. Mendoakan supaya celaka. Selanjutnya, larangan mendoakan kecelakaan atas diri sendiri, anak-anak, para pelayan, dan harta benda. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah SAW. Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap dirimu sendiri. Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap anak-anakmu. Janganlah kamu berdoa yang tidak baik terhadap pelayananmu. Dan janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap harta bendamu. Janganlah kalian menempatkan waktu di mana pemberian diperoleh dari sisi Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, lalu Dia mengabulkan doa kalian itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. 5. Mengharap-harapkan kematian karena menderita. Larangan dalam berdoa lainnya adalah mengharap-harap datangnya kematian. Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharap-harap kematian karena penderitaan yang menimpanya. Seandainya ia terpaksa harus menginginkan mati, hendaklah ia berdoa, ya Allah, lanjutkanlah hidupku ini kalau memang itu yang terbaik bagiku, dan matikanlah aku kalau memang itu yang terbaik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait hal ini, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi mengatakan bahwa kitab At-Tazkirah menginginkan mati dan berdoa supaya mati diperbolehkan apabila alasannya adalah khawatir kehilangan agama. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.